A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita berkata, berkatalah yang baik, berkatalah yang benar, maka Allah akan memperbaiki amalan kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Barang siapa di antara kita yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka telah mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah atas karunia dari Allah, kita diberi kesehatan, diberi nikmat umur, dan alhamdulillah kita mendapatkan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Atas karunia dari Allah kita berada di rumah Allah, dan semoga ini semua bernilai ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun satu kali salawat, seperti kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka pahalanya salah satunya adalah sallallahu alaihi asyran. Maka Allah akan bersalawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Bahkan di hari ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, disunnahkan kita memperbanyak membaca salawat, karena salawat kita akan ditambahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap di hari Jumat. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak lupa setiap pekan kita mendapatkan wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibacakan seorang khatib dalam khutbahnya, sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu
maka siapkan bekal. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sesungguhnya orang beriman harus memiliki bekal dalam hidupnya, dan bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam makalah Asy-Syaikh Khalid Abdurrahman Ad-Durwaish, beliau menuliskan tema Asyru Wasail Listiqbali Ramadan. Akan saya bacakan secara singkat nasihat dari Syekh Khalid Abdurrahman Ad-Durwaish, bahwa ada 10 hal yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Paling tidak secara singkat ada 10 hal, sebagaimana tulisan Syekh Khalid Abdurrahman Ad-Durwaish. Yang pertama yang kita lakukan adalah ad-doa, yaitu perbanyak berdoa. Mengapa kita harus banyak berdoa sebelum datang bulan suci Ramadan? Karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis, memberikan contoh dalam hadis riwayat Ahmad. Beliau doanya salah satunya adalah Allahumma ballighna Ramadan, yang artinya ya Allah, mudah-mudahan kita semua berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita tidak tahu masa depan. Kita bergantung kepada Allah, dan Allah katakan ud'uni astajib lakum. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Ini adalah perintah dari Allah. Mintalah kepada Allah, astajib lakum. Allah pasti akan mengabulkan. Kalau manusia berjanji terkadang ingkar, tapi kalau Allah berjanji, bahkan tidak hanya janji, ini perintah Allah. Yang di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, menafsiri surat Ghafir ayat 60 dengan hadis riwayat Ahmad, man lam yas'alillah yughdabu alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, siapa yang tidak minta kepada Allah, yughdab alaihi, maka orang ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama yang harus kita lakukan untuk menghadapi bulan suci Ramadan, kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah asyukru lillahi inda bulughi. Kata Syekh Khalid Abdurrahman Ad-Durwaish, bahwa nanti kalau kita ditakdirkan oleh Allah berjumpa bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, yang kita lakukan adalah asyukru lillah, selalu meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah. Kenapa demikian? Karena diberi waktu yang panjang bertemu bulan suci Ramadan, itu adalah nikmatun zahirah, itu adalah kenikmatan yang nyata. Qadarullah, banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal, dan alhamdulillah kita sampai hari ini masih mendapatkan nikmat umur. Sekiranya nanti kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun ini, selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Ibrahim, surat yang sering kita dengar, yaitu surat ke-14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, pasti
sungguh nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita kufur nikmat, tidak mau bersyukur, Allah memberikan ancaman, inna adabi lasyadid, sungguh siksa Allah sangatlah pedih. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan adalah al-farah. Kita wajib bergembira, kita wajib senang. Sebelum datangnya bulan Ramadan kita sudah menunggu. Mengapa kita harus bahagia menghadapi bulan Ramadan? Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bulan Ramadan itu spesial. Tuftah abwabul jannah. Sampai di bulan Ramadan surga pintu-pintunya dibuka. Para ulama menjelaskan salah satu maknanya, Al-Qadhi Iyad rahimahullah menjelaskan bahwa di bulan Ramadan Allah memberikan hidayah kepada kita untuk banyak beramal saleh dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Wa tughlaq abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup, bahkan setan-setan dibelenggu. Bahkan di bulan Ramadan, kenapa kita harus bahagia? Karena di bulan Ramadan ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Beribadah di malam itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Maka tidak ada alasan kalau kita sedih, justru kita harus bahagia, senang, bangga menyambut bulan suci Ramadan. Dulu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau memberikan saran, ketika datang bulan Ramadan maka masjid itu diberi lampu yang indah. Bahkan Umar ibn Khattab memberikan motivasi agar masyarakat bisa sholat tarawih dengan berjamaah. Kita tahu bahwa di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sholat tarawih selama 3 hari di masjid berjamaah. Kemudian Nabi khawatir nanti yang sunnah dianggap wajib, maka Nabi hanya sholat tarawih 3 hari pertama di bulan Ramadan. Berbeda dengan Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab saking senangnya dengan datangnya bulan Ramadan, masyarakat dimotivasi untuk sholat tarawih selama sebulan penuh, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati, kalian wahai umat ikutlah sunnahku, wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, juga ikuti 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali." Meskipun sholat tarawih yang kita lakukan sebulan penuh setelah sholat isya, yang Nabi mengajarkan 3 hari, tapi kita mengikuti Umar ibn Khattab, sebenarnya itu juga dalam rangka mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah al-azmu wa takhdid. Kita menyambut bulan suci Ramadan harus memiliki takhdid. Apa itu takhdid? Takhdid adalah rencana, planning, target. Ramadan kurang beberapa hari, tapi kita sudah menyusun rencana. Nanti misal saya berencana memiliki azm yang kuat. Kalau kemarin-kemarin jarang sholat berjamaah, Ramadan ini bismillah, rencana, niat, nawaitunya kepingin sholat berjamaah di masjid sepanjang bulan Ramadan. Sebagaimana dulu ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
"Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana dharirul basar." Wahai Nabi, saya orang yang tidak bisa melihat. Ba'idud dari, rumahku wahai Nabi jauh. Walaysa li qaidun yusa'iduni, juga tidak ada pelayan yang bisa membawa saya ke masjid. Maka Nabi diam, karena ada orang buta minta dispensasi tidak mau ke masjid karena buta. Nabi menunggu beberapa saat, akhirnya mendapatkan jawaban dari Allah. Langsung ditanya si fulan, "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, hal sami'tan nida? Ada dengar azan tidak?" "Bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saya mendengar azan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa'ajib." Maka dengan begitu tetap datang ke masjid. Maka di bulan Ramadan ini, dari hari ini kita sudah punya planning, rencana. Bismillah, kalau bisa 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kelima, al-iqtinam bil a'malis salihah, yaitu yang keenam. Yang kelima adalah memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, detik demi detik, menit demi menit, untuk sibuk dengan amal saleh. Salah satunya yang dilaksanakan oleh para ulama salaf, ketika datang bulan Ramadan, maka yang dipegang salah satunya bernama Al-Quran. Ramadan syahrul Quran. Sebelum Ramadan kita jarang buka Quran, Ramadan nanti sudah diniatkan harus baca Quran. Kalau kita membaca kaifa ahwalus salaf ma'al Quran di Ramadan, bagaimana para orang saleh di bulan Ramadan bersama Al-Quran. Salah satunya dicontohkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, atau para sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan. Mereka terkenal dengan satu hari yuhtimul Qur'ana marratain, marratan fil nahar wa marratan fil lail. Orang-orang soleh sebelum kita terkenal kalau di bulan Ramadan ya bulannya Al-Quran, maka satu hari mereka standarnya khatam 2 kali. Marratan fil nahar, siang hari khatam, wa marratan fil laili, malam hari mereka khatam. Jadi selama bulan Ramadan kurang lebih mereka khatam 60 kali. Kalau kita tampaknya kesulitan, paling tidak mari kita manfaatkan waktu nanti di bulan Ramadan dengan menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Kemudian berikutnya yang keenam, al-ilmu di ahkami Ramadan. Sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, mulai hari ini kita kuasai ilmu seputar hukum-hukum puasa Ramadan. Kita harus tahu mana yang diharapkan, mana yang dimakruhkan, mana yang dibolehkan, mana yang membuat puasanya batal, mana yang membuat puasanya tidak berkualitas. Salah satunya kita mengetahui namanya hifdzul lisan. Di bulan Ramadan, supaya puasa nanti berkualitas, mulai sekarang direncanakan untuk menjaga lisan. Kenapa demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang berpuasa hanya menahan makan dan minum, puasa perut saja, puasa kemaluan saja tidak cukup. Ternyata juga harus lisannya berpuasa dari ucapan-ucapan dusta atau ucapan berupa ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Kita menyebutkan kejelekan orang lain, kalau orang lain dengar menjadi malah. Kemudian berikutnya yang ketujuh, tarkul maksiyati wa taubah. Beberapa hari ini menjelang Ramadan, disetel, diinstal ulang
Yuk bersama-sama tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan dosa, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalau kita berpuasa Ramadan, maksiat masih jalan, belum taubat kepada Allah, maka tidak berkualitas. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa arti taubatan nasuha? Minimal ada 3 syarat. Yang disebut dengan taubat nasuha minimal ada 3 syarat. Yang pertama, tarkul maksiyah, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, an-nadamah, menyesal. Dan yang ketiga adalah al-azmu ala adabil audah, berjanji tidak akan mengulang lagi. Kemudian yang kedelapan, al-i'dad an-nafsi war-ruhi. Sebelum datang bulan Ramadan, yang kita siapkan adalah mental, al-i'dad an-nafsi war-ruhi. Kita siapkan mental kita, kita siapkan spiritualitas kita. Kalau bahasa sederhananya, apa yang harus kita siapkan? Mental. Memang Ramadan belum datang, tapi hari ini mental kita sudah bulan Ramadan. Jadi malam ini sudah mulai sholat malam, sudah mulai witir. Hari ini sudah mulai pegang Quran. Hari-hari ini sudah gemar sedekah. Itu mental namanya. Maka namanya al-i'dad an-nafsi war-ruhi. Kemudian yang ke-9, ad-da'watu ilallah. Di bulan Ramadan yang kita siapkan salah satunya adalah kita harus menjadi ibarat satu butir dalam sebuah bangunan. Kayak masjid ini yang megah dan luar biasa, kita punya andil. Ada berapa butir pasir mendekatkan masjid ini. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud di bulan Ramadan, mari bersama-sama kita punya andil untuk berdakwah orang lain menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Kita mengajak orang, mau alhamdulillah, tidak mau tidak apa-apa, yang penting ngajak. Kok orang bisa mengamalkan, kita mendapatkan pahala seperti yang dia lakukan. Kalau kita mengajak 100 orang, maka kita mendapat pahala dari 100 orang tersebut. Yang penting adalah menyampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan kepada orang lain meskipun 1 ayat. Yang terakhir adalah al-iqbal Ramadan bi safhatin jadidah. Kata Syekh Khalid, Ramadan ini yang 10 ini, yang nomor 10 adalah mari kita menyambut Ramadan bi safhatin jadidah. Ibarat bayi yang baru lahir kosong. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-Islam yahjubu ma qablah. Islam itu menghapus file-file yang lama. Sebelum Ramadan kita pernah sholat bolong-bolong, sudahlah tidak apa-apa. Sebelum Ramadan kita jarang baca Quran, sudahlah biarin. Yang penting sekarang kita buka menyambut Ramadan bi safhatin jadidah, dengan lembaran-lembaran baru. Tidak usah melihat masa lalu, tapi kita mulai hari ini menyambut Ramadan dengan lembaran-lembaran yang suci dan putih. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua sehingga 10 hal tadi nasihat dari Syekh Khalid Abdurrahman Ad-Durwaish bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini jauh lebih berkualitas, dan mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafur.